jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Nah, memenuhi janji saya tadi ya, kita akan kembali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih. Pertanyaan yang berikutnya dari Instagram, dari @padli_lipa. Ini kembarannya Padlan. Assalamualaikum Ustadz. Lebih utama mana jika setelah azan kita baru masuk masjid mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau langsung sholat sunnah rawatib Ustadz? Saya suka 2 kali Ustadz, habis azan saya tahiyatul masjid dulu baru deh sholat rawatib. Atau yang paling utama yang mana Ustadz? Ustadz Syam izin dijawab nih. Jadi kalau misalnya datang ke masjid, kemudian janganlah engkau duduk sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Nah itu pesan baginda Nabi SAW untuk tidak duduk sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kalau pas azan tadi dijelaskan guru kita Habib Muhammad bahwasanya nungguin azan selesai baru sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya sholat apa? Langsung niat sholat rawatib terhitung tahiyatul masjid juga. Jadi niatnya sholat qobliyah terhitung tahiyatul masjid juga. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlewati langsung dia. Jadi niat sholat rawatib yang terhitung juga tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu tidak ada waktunya. Jadi tidak menggunakan waktu. Jadi maka subhanallah silahkan untuk sholat sunnah rawatib. Maka mendapatkan pahala tahiyatul masjid juga. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Ya kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram juga dari @yono_ono8. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Apakah dibolehkan memakai siwak ketika di tengah sholat Bib? Karena saya suka lihat orang yang sedang melakukan gerakan sholat. Dia ngeluarin siwak dan menggunakannya. Bukan dalam sholatnya bergerak lebih dari 3 kali batal Bib. Nah ini tolong dijelaskan. Kapan sih sebenarnya pemakaian siwak ini Bib? Apalagi sholat-sholat sambil. Dan bagaimana caranya? Masya Allah. Karena ini praktek. Kenapa nggak minta tolong saya aja? Iya. Udah saya pegangin aja Bib, nggak apa-apa. Artinya pertama siwak itu dianjurkan sunnah tidak lebih dari 1 kilan. Tidak kurang dari 4 jari. Oh. Jangan juga bawa siwak mau batang-batang gitu. Dia mau pakai siwak, apa mau nyogok mangga. Ya, jadi cara pegangnya seperti ini. Nih, cara pegangnya gitu? Ya, cara pegang seperti ini nih. Dan siwak itu digosok seperti angka 8, tengah, kemudian seperti ini tuh. Nih. Nah, ada juga maaf ditutup dengan lidah. Jadi ya. Gitu. Oh, ditutup selesainya. Nah, gitu. Jadi gini, gitu, tetap lagi tengah-tengah, gitu. Oh. Itu tata cara yang diajarkan. Kemudian kalau tadi pertanyaannya misalnya boleh atau tidak, misal orang terbiasa dia, terbiasa bukannya memang orang dia terbiasa pakai siwak, kemudian waktu sholat karena fadilahnya itu besar, rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Tadi ditekankan sama Ustaz Syam, 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal 70 rakaat tanpa siwak. Jadi ketika disuruh sholat, Allahu Akbar secontoh, sholat teringat dia lupa pakai siwak, boleh tapi dengan tata cara dan adab. 3 kali bergerak tanpa hajat yang batal, tanpa maslahat yang ditentukan. Tapi kalau diperbolehkan di syariat seperti siwak, boleh dia ambil pelan-pelan seperti ini, dia pakai. Duduk lagi pelan-pelan, jangan ambil, balik lagi gitu. Nah itu yang tidak boleh. Semuanya tetap ada adab dan tata cara untuk memakai siwak tersebut. Jadi usahakan mungkin kalau di Indonesia kita banyak nggak ada pakai siwak. Bisa nggak diganti dengan lain? Artinya setiap sesuatu yang kasar bisa. Misalnya sorban kita kan kasar. Untuk memang tidak ada siwak kita pakai. Itu bisa dipakai atau dihukumkan seperti berganti daripada siwak. Jadi sesuatu yang kasar apa saja. Masya Allah, karena memang di Indonesia kan gak segampang itu nyari siwak batangan gitu ya kan. Masya Allah luar biasa. Nah nih kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari hamba Allah nih ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar ya sunnah sebelum sholat itu memakai parfum sampai wangi banget ya Ustadz ya. Ini suami saya maaf kalau sholat itu parfumnya banyak banget.
sampai saya curiga Ustadz, apa emang laki-laki itu sunnah kalau mau sholat harus wangi banget ya Ustadz ya. Saya mikirnya jangan-jangan bukannya dia sholat nih malah ke tempat lain Ustadz. Atau mungkin nyari yang lain. Mohon penjelasannya. Ini Bu ya, ibu nih curiga nih sama suami nih karena terlalu wangi. Ini coba kita tanya Ustadz Maulana bagaimana nih menyikapinya Ustadz. Ya baik, kalau saya menyikapi ibu itu luar biasa. Ibu itu sangat cinta banget sama suaminya. Masya Allah. Dan ibu harus bangga dan berbahagia karena suaminya alhamdulillah suka pakai wewangian daripada suaminya bau. Jadi kalau berbicara tentang ini parfum, apa? Perfume. Perfume. Ya itulah. Perfume. Parfum. Udahlah parfum aja susah amat parfum. sih. Iya. Kalau berbicara tentang parfum, parfum itu adalah sunnah Nabi. Jadi kalau kita niatkan sebagai sunnah Nabi dapat pahala. Masya Allah. Jadi kalau kita sunat ini karena sunnah Nabi saya pakai parfum, dapat pahala. Ya kemudian pemberian yang tidak bisa ditolak adalah parfum. Oh, Biasa Masya kalau ada Allah. di bacaan salawat Nabi kan kita berdiri dikasih, jangan tolak, Iya, terima iya. kan itu. Tapi itu pemberian. banyak banget pakai parfumnya, makanya ibunya curiga gitu ya kan. Berarti suami ibu kaya karena banyak parfumnya. Banyak uangnya, cepat habis beli lagi nih Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, ya guru-guru kita semuanya sudah menjawab pertanyaan, yang sudah menjawab pertanyaan, terima kasih banyak juga. Nah sekarang waktunya kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita berdoa ya. Insya Allah doa kita bersama seluruh Indonesia digabungkan jadi satu, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Tabe guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa.